Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Headline News. Komisi Pemberantasan Korupsi mengumumkan 3 tersangka kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Ketiga tersangka itu adalah mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, Sekjen Kementan Kasdi Subagiono, serta Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta. Masuknya laporan masyarakat ke KPK yang dilengkapi dengan informasi dan data yang akurat sehingga dapat dilanjutkan prosesnya pada tahap penyelidikan dan untuk menemukan adanya peristiwa pidana. Kemudian berproses sehingga diperoleh kecukupan alat bukti untuk dinaikkan ke tahap penyidikan dengan menetapkan dan mengumumkan tersangka sebagai berikut. 1. SYL, Menteri Pertanian Republik Indonesia, periode 2019-2024. 2. KS, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Ketiga adalah MH, Direktur Alat dan Mesin Pertanian, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Adapun konstruksi perkara diduga telah terjadi. Pertama, SYL menjabat sebagai Menteri Pertanian RI periode 2019 sampai 2024 di Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Selanjutnya dalam periode kepemimpinan SYL ini selaku Menteri Pertanian, KS diangkat dan dilantik selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian dan MH juga diangkat dan dilantik selaku Direktur Alat dan Mesin pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian RI. SYL kemudian membuat kebijakan personal kaitan adanya pungutan maupun setoran diantaranya dari ASN internal Kementan untuk memenuhi kebutuhan pribadi termasuk keluarga intinya. SYL menginstruksikan dengan menugaskan KS dan MH melakukan penarikan sejumlah uang dari unit eselon 1 dan eselon 2 dalam bentuk penyerahan tunai, transfer rekening bank, hingga pemberian dalam bentuk barang maupun jasa. Bagaimana respon dari mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo usai ditetapkan sebagai tersangka dugaan kasus korupsi oleh KPK? Kita akan segera bergabung bersama jurnalis Metro TV Sabda Role dari Makassar, Sulawesi Selatan. Sabda, apa tanggapan dari pihak keluarga Syahrul Yassin Limpo pasca ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK? Ya, Fitri dan juga pemirsa, pasca tadi KPK telah menetapkan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Juru bicara keluarga SYL ini, Devo Kadafi, tadi sudah keluar dari kediaman ibu dari SYL untuk memberikan keterangan kepada awak media yang memang sudah menunggu sejak tadi sore. Dalam keterangan persnya, Devo Kadafi ini memberikan tanggapan terkait isu yang beredar bahwa SYL ini akan dijemput paksa. Namun Devo mengatakan bahwa pihaknya belum mengetahui tentang hal tersebut. Dan Devo Kadafi juga menyatakan bahwa pasca ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK atas kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian, ini Syahrul Yassin Limpo sudah siap dengan proses hukum yang akan nantinya dijalani. Namun terkait dengan proses hukum ini tadi dalam keterangan persnya, Devo mengatakan kepada kami untuk menghubungi langsung penasehat hukum. Dan Fitri dan juga pemirsa, saya bisa menggambarkan situasi terkini dari kediaman ibunda dari Syahrul Yassin Limpo yang berada di Jalan Haji Bau nomor 32 Kota Makassar, Sulawesi Selatan, di mana para awak media sejak SYL ini tiba di kediaman ibunya di hari ini, awak media memang sudah berada di sini dan terus menunggu SYL untuk
keluar dari kediamannya untuk memberikan keterangan pers. Namun tadi seperti yang disampaikan oleh jubir dari keluarga SYL bahwa saat ini Bapak SYL tengah menemani sang ibu yang sedang sakit dan menyerahkan seluruh keterangan persnya pasca ditetapkan sebagai tersangka ini kepada juru bicara keluarga Devo Kadafi. Dan terkait dengan keterangan dari jubir keluarga SYL, berikut wawancara kami selengkapnya. Menyampaikan dua hal. Yang paling pertama, izinkan saya menyampaikan kondisi dari Ibu Nurhayati Yassin Limpo, ibunda dari Bapak Syahrul. Sekarang kondisinya di dalam belum stabil, masih naik turun. Maklum orang tua sudah 90 tahun. Tadi sempat batuk, kemudian poso dan sempat agak susah untuk bernapas. Jadi sekarang masih terus dijaga. Jadi mohon maaf teman-teman agak menunggu lama. Kita mau nunggu kondisinya agak membaik baru mau menyampaikan. Yang kedua, keluarga sedang berada di dalam semua untuk mendoakan. Demikian Fitri dari Makassar, saya kembalikan ke Anda di Jakarta. Sabda Rolet, terima kasih atas laporan Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.